Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil waladi adnan. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Pak Didin, saya hormati Bapak Ibu, adik-adik sekalian rahmati Allah SWT, mahasiswa-mahasiswi harapan bangsa insyaallah yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan lebih istimewa lagi pertemuan kita di negeri orang ini dan di bulan yang suci. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini membawa berkah insyaallah. Amin. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua selalu istiqomah terhadap agama kita ini sampai kita bertemu Allah nanti di akhirat. Saudara-saudari sekalian rahmati Allah SWT, tadi sudah disampaikan beberapa informasi tentang kedatangan kami di sini, alhamdulillah, dengan PKPU dan sebagainya, kerjasama dengan ISNET. Semoga ini kedatangan ini insya Allah juga dalam rangka kemaslahatan agama dan bangsa insya Allah. Saya merasakan juga bagaimana menjadi mahasiswa di negeri orang ini kalau bulan puasa ini pasti kerinduannya luar biasa ya sama keluarga ya. Ingin pulang rasanya ya. Pulang 13 jam dari sini. Kalau stop pesawat 13 jam, kalau naik mobil berapa bulan ya? Minggu kali. Terus sekalian, sebagai umat Islam, bagaimana kita melihat atau paradigma kita melihat Ramadan? Ramadan adalah salah satu rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat ini, umat Islam. Dengan Ramadan ini kita ternyata bisa memberikan terbaik buat kehidupan kita di dunia dan akhirat. Karena saudara sekalian, kehidupan kita ini di dunia ini sangat singkat sebenarnya. Sangat singkat kehidupan kita. Saya pernah hitung-hitung ini masalah usia kita kalau dikonversi dengan akhirat misalnya. Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Itu keterangan dan informasi dari Al-Quran yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kita. Fi yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, kata Allah. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun dunia sesuai perhitungan kalian. Hitungan 24 jam. Kalau kita hitung konversi dengan usia kita misalnya 60 tahun, karena usia Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sampai 100 tahun itu udah jadi barang antik itu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah masuk Guinness Book, udah masuk keajaiban 100 tahun lebih. Jadi usia kita itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau kita konversi dengan hari akhirat tadi yang 1000 tahun, ternyata 60 tahun itu kehidupan kita kurang lebih 2 jam saja. Jadi hidup kita ini 2 jam saja kalau dibanding kehidupan akhirat.
Jadi memang sangat singkat kehidupan ini, tidak lama. Terus di mana kita hidupnya yang lama itu di mana? Hidup lama kita ternyata di akhirat itu. Kalau dalam Islam, manusia ini ternyata, mohon maaf saya sampaikan ini latar belakang kehidupan kita sebagai manusia. Kita ini pertama kali hidup di alam roh namanya. Ya kan, diciptakan oleh Allah dalam roh. Masanya juga berbeda, hanya 40 hari. Kemudian menjadi sebuah janin. Dipindahkan ke alam berikutnya yang disebut dengan alam rahim. Alam rahim juga masanya juga berbeda dengan alam roh. Kalau alam roh 40 hari, kalau alam rahim berapa hari? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Di situ juga alamnya seperti ini juga rasanya. Ada yang pernah ingat alam rahim? Kita nggak ingat aja. Sebenarnya kita betah di sana. Karena seluruh fasilitas ada di sana. Ada yang dari kedokteran, biologi. Kita hidup. Kita hidup di dalam plasenta kan gitu. Kita hidup dalam apa yang disebut dengan plasenta. Plasenta itu seluruh fasilitas, makanan, gizi, nutrisi semua ada di dalam. Nggak kerja kita di alam itu, di alam rahim ada semua tersedia. Selama berapa hari kita di sana? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Alam itu berada di perut ibu kita. Makanya kita luar biasa jasanya ibu itu ya. 9 bulan 10 hari bawa-bawa alam apa namanya? Alam rahim. Kita hidup di dalam. Makanya ketika ada yang lahir kembar misalnya, atau bakal janin yang ada itu, yang sudah jadi itu keluar, janin yang tertinggal itu mengatakan, saudara saya sudah meninggal dunia. Maksudnya apa? Meninggalkan alam rahim ke alam dunia. Jadi perjalanan kita ini berpindah dari alam satu ke alam berikutnya. Sampailah kita sekarang ke alam berapa ini? Alam ketiga. Alam ketiga ini juga masanya berbeda dengan alam rahim. Jadi makin kesini tuh alam makin lama. Alam ketiga yang usianya itu 60 sampai 70 tahun tadi. Ketika di alam ketiga ini kita juga merasa nikmat luar biasa. Oh, ini dunia ternyata ya. Indah. Ada yang lupa pulang. Ada yang lupa melakukan perjalanan berikutnya. Ingin hidup, disuntik dan sebagainya agar supaya hidup terus. Di sini kita juga punya masa. Punya jatah hidup yang sudah ditentukan. Punya ajal, apa yang disebut dengan ajal. Di sini kita menikah dan seterusnya, ya, melahirkan dan sebagainya. Makan dan seterusnya. Menurut Allah Subhanahu wa taala, alam dunia ini termasuk alam yang fasilitasnya kurang sebenarnya. Karena apa? Kalau kita makan harus cari sendiri. Kalau di alam selain ini dia fasilitasnya itu datang sendiri. Apalagi surga. Oh, luar biasa. Saudara sekalian, inilah perjalanan hidup kita. Oleh karenanya saya sering mengatakan bahwa informasi Al-Quran juga bahwa kita ini bukan makhluk asli sini sebenarnya. Manusia ini bukan makhluk asli dunia. Kita ini pendatang. Kita ini ngontrak di sini. Kayak kita ngontrak apartemen ini. Kecuali ada yang udah beli kan ya. Gitu. Nenek moyang kita bukan asli dari sini. Aslinya dari mana? Adam dan Hawa. Aslinya dari mana? Dari surga. Jadi bukan asli sini kita. Adam dan Hawa diciptakan di surga dan menikah di surga. Saking aja nggak sempat melahirkan di surga. Jadi kita ini makhluk apa itu? Makhluk surga. Makanya kalau ada orang meninggal disebut dengan kembali kepada rahmat
Allah. Ini hidup sesungguhnya. Hidup ini kata Rasul, makanya kata Rasulullah SAW, innamal hayatud dunya ka'abiris sabil. Hidup di dunia ini seperti orang melakukan perjalanan panjang. Kita akan menuju alam berikutnya, alam yang keempat. Apa itu alam keempat? Kubur. Alam kubur, alam barzakh. Kata Allah SWT, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan dunia ini ada alam berikutnya yang disebut alam barzakh, yang masanya itu juga berbeda dengan masa kita hidup di sini. Waktu hidup di sana bukan ratusan tahun, bukan ribuan tahun, tapi sampai hari kiamat tiba. Jadi kalau hari kiamat itu 1 juta tahun lagi, berarti kita 1 juta tahun di alam barzakh. Nabi Adam udah berapa tahun di alam barzakh? Bumi ini katanya usianya udah jutaan tahun sudah. Bandingkan dengan usia kita 60-70 tahun. Jadi kagak ada apa-apanya kata orang Betawi usia kita di sini dengan alam. Kita akan melanjutkan di sana. Dan itu pasti. Makanya kematian itu Allah sebut dengan al-yaqin dalam Al-Qur'an. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian kepada. Saudara sekalian, ini hakikat perjalanan hidup kita. Makanya di dunia ini kita dalam rangka mempersiapkan alam yang kita akan tuju itu, alam barzakh. Di alam barzakh itu, saudaraku, kalau dia soleh, imannya bagus, amalnya bagus. Maaf, tergang kering di sana mulut saya. Baru kali ini puasa 18 jam. Biasanya 12 jam. Tapi pahalanya katanya nambah ya. Pahala 12 jam beda sama 18 jam ya. Atau mau dikasih minum sekarang biar buat ini. Ya, kita mau mempersiapkan alam barzakh masalahnya. Saudara sekalian, di alam barzakh itu kata Allah dan kata Rasulullah, informasi dari Al-Quran, di sana kehidupan nikmat luar biasa. Kalau orang yang beramal soleh, dia akan menjelma raudun min riyadil jannah, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tapi kalau orang nggak soleh, amal ibadahnya kagak ada, itu nyampe di sana menderita luar biasa. Alam barzakhnya menjelma menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Hufratun min hufarin nar. Nauzubillah. Kita harus yakini nih, karena ini informasi dari Allah dan Al-Quran. Secara historis dan kenyataan setiap hari ada orang mati, nggak ada orang yang nggak mati, ya kan? Kullu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, bahkan batu pun mati, apalagi yang bernyawa gitu. Secara logika ini sangat rasional dalam ini bahwa kehidupan kita sementara. Nah, karena kehidupan ini sementara, kata Rasul, orang yang paling cerdas adalah ketika dia mampu mempersiapkan kehidupan berikutnya. Ya. Yahudi dan Nasrani itu disebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi ad-dallin. Maghdubi itu dimurkai, ad-dallin tersesat. Kenapa dimurkai? Yahudi itu dimurkai karena dia tahu bahwa ada alam-alam ini. Karena mereka ahlul kitab disebut. Mereka tahu ini, apa yang saya informasikan ini, apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya, ini tahu, mereka tahu persis. Tapi mereka dustakan itu. Maka disebut mereka maghdub, dimurkai oleh Allah. Tahu ajaran Allah tapi tidak dilakukan, dirusak malah. Nauzubillah, jangan sampai kita jadi seperti umat ini. Nasrani disebut dhalin, sesat, karena udah dijelaskan dalam kitab mereka tapi diselewengkan, disesatkan, makanya disebut dhalin. Ya, Tuhan satu dijadikan tiga.
Ini muslim semua insyaallah. Insyaallah. Nah, mohon maaf ini apa namanya? Perbandingan secara rasional. Kenapa disebut sesat? Karena begitu tadi, satu disebut tiga dan sebagainya. Saudara sekalian, Ramadan kemudian, makanya Ramadan ini ternyata berlaku untuk semua agama. Agama samanya maksud saya. Makanya dalam Al-Quran disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkannya kepada umat sebelum kalian. Jadi umat sebelum kita ini kan umat Yahudi sebelumnya. Agama Yahudi itu agama samawi yang apa namanya? Sebelum agama Yahudi namanya agama Tauhid. Agama Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Nanti setelah Ibrahim baru ada Yahudi. Agama Tauhid, agama Yahudi, agama Nasrani. Ini semua kata Allah mereka berpuasa dahulu. Cuma puasanya bentuknya beda. Puasa Yahudi itu kalau lagi puasa kagak boleh keluar rumah. Puasa hari Sabat namanya, Sabat. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bisnis, nggak boleh kantor, nggak boleh kuliah dalam rumah kayak orang Hindu nyepi gitu, nggak boleh. Puasanya Siti Maryam selain kagak boleh makan, nggak boleh ngomong. Jadi kalau saya ceramah begini batal puasanya ceramah, nggak boleh ngomong puasa. Mereka puasa itu beda-beda, syariatnya beda-beda, tapi mereka berpuasa sebenarnya. Inilah kata Allah, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Apa manfaat puasa itu kata Allah? La'allakum tattaqun. Agar supaya kita bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Untuk mempersiapkan diri tadi menuju hari akhirat tadi. Setelah alam barzah, alam terakhir disebut alam akhirat. Makanya udah akhir. Nah, di situ kita di surga atau di neraka. Inilah perjuangan kita untuk mempersiapkan hidup ini sebenarnya. Orang cerdas itu begitu. Orang cerdas itu bukan profesor, doktor. Kalau dia tidak mempersiapkan dirinya untuk hari akhirat, nggak ada manfaatnya kecerdasan. Tapi orang cerdas melihat bahwa kehidupan ini sementara. Tiap hari ada orang meninggal. Tiap hari ada orang berpindah ke alam yang keempat. Tiap hari ada orang yang mengungsi ke alam keempat. Kan gitu. Ya. Inilah yang kita persiapkan. Dengan apa mempersiapkannya? Dengan takwa saudara sekalian. Kenapa semua ibadah itu ternyata ujung-ujungnya takwa? Kata Allah misalnya haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji adalah diwajibkan dan seterusnya. Siapa yang berhaji tidak boleh berkata-kata kotor, mengumpat orang dan seterusnya. Berbekallah kalian di dunia ini, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Haji dalam rangka mendapat bekal takwa. Salat juga begitu. Ya, zakat juga begitu. Dalam Al-Quran disebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Semuanya takwa, semua kebersihan hati. Muzakkihim, agar zakat itu membersihkan jiwa kalian dari rasa pelit dan sebagainya. Semua ibadah itu ujung-ujungnya takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 27. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kepada Allah yang menciptakan kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi tujuan penyembahan kita pada Allah itu ternyata tujuan intinya itu takwa. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian harus takwa?
Kenapa bekal menuju alam-alam berikutnya itu harus takwa? Kenapa penting banget ini takwa? Karena orang kalau udah bertakwa, saudara sekalian, seluruh karakter manusia yang baik itu ada di takwa itu. Ada di takwa. Kalau kita udah bertakwa nih, akhlaknya pasti baik. Apa itu? Bel iftar ya? Belum ya? Baru 17 jam ya. Seluruh fasilitas, seluruh karakter kita itu ada di takwa. Akhlaknya pasti baik. Orang bertakwa itu pasti sabar. Iya nggak? Ada orang bertakwa marah-marah mulu, nggak ada. Ada orang bertakwa nggak tahan nafsu, ya baru puasa 15 jam udah mau buka gitu. Orang bertakwa dia pasti bersabar. Makanya puasa itu, saudara sekalian, puasa. Kenapa kita harus, misalnya kalau di sini di Jerman ini 18 jam menahan makan minum. Padahal makan minum itu halal apa haram sih? Halal kan gitu. Yang kita makan itu hasil jeripaya kita, halal. Tapi kok nggak boleh dijamah? Kenapa? Allah ingin mengajarkan kita menahan emosi, menahan nafsu. Jangankan yang haram, yang halal aja gua nggak bisa makan untuk siang hari. Gua bisa tahan yang halal. Apalagi yang haram. Ini kesabaran luar biasa. Puasa ini pernah dieksperimen oleh Ian Marshall, seorang ahli psikolog. Kata dia ternyata orang itu kalau sudah sabar pasti jadi pemimpin. Dia melakukan eksperimen kepada 20 orang anak SMP. Dikasih es krim. Nah, siapa yang mau es krim sekarang, saya kasih hadiah. Siapa mau es krim sekarang dapat 1. Tapi siapa yang mau nahan 10 menit baru ngambil, dia dapat 2 atau 3. Punya lebih dari 1. Yang nggak mau tahan langsung ngambil aja, yang penting makan dulu. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau ngambil, dia nunggu 10 menit. Hanya sekitar 5 orang dalam penelitiannya Abraham Maslow. Bukan Ian Marshall, Abraham Maslow. Ternyata setelah diteliti yang nggak makan langsung itu, yang bisa menahan 10 menit itu baru makan, rata-rata menjadi sukses dalam hidupnya setelah 15 tahun berikutnya. Teliti, ini penelitian. Jadi orang yang lebih sabar, lebih bisa menahan emosi, dia lebih bisa sukses dalam kehidupan. Coba, puasa ini kalau diteliti secara psikologi luar biasa. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surat As-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dunia. Kenapa mereka menjadi pemimpin dunia? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Bukan lama bersabar, ketika mereka bersabar. Ini saudara sekalian, rahasia puasa itu di situ juga. Menahan diri kita, emosional kita, nafsu kita dan seterusnya, agar kita terbiasa bersabar. Ini kan pembentukan karakter building. Jadi ibadah itu menuju ke situ. Makanya kata Allah, ibadah itu bukan untukku. Ya, bukan untuk Allah. Seandainya kalian taat semuanya, 7 miliar manusia ini puasa semuanya, iman semua kepada Allah. Kata Allah, itu tidak menambah kekuasaanku. La yazidu an mulkihi syai'a. Tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tetapi sebaliknya, kafir semua di manusia. Ya, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah kafir juga semuanya. Nggak mau beriman kepada Allah. Nggak ada yang puasa satupun misalnya. Nggak ada yang sholat. Itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah.
Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya untuk seluruh alam ini. Terus manfaatnya itu kepada siapa? Kepada kita. Sabar, komitmen, disiplin. Tuh, makanya harus azan. Itu kan disiplin. Mengajar kita untuk disiplin. Harus sahur. Mengajar kita untuk menjaga waktu, manajemen waktu. Harus zakat, sedekah, infak. Mengajar kita untuk apa itu? Kepekaan sosial. Kita ini ternyata makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Harus ada infak, harus ada pemberian kepada orang. Saudara sekalian, semua ibadah itu untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya untuk kita. Inilah takwa yang dibentuk, yang ingin kita raih di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Manfaat lain dari takwa, saudara sekalian, kalau ini di dunia, kalau di akhirat banyak ayat yang ya, selamat datang dari daerah apa namanya? Kuningan, daerah apa? Kuningan ya. Kroningan ya. Ya saya baru pertama kali ini saya ke Belanda. Tapi ternyata kayak Indonesia ya ternyata. Ada setu, ada kali, ada hutannya juga. Ya. Saya pikir aspal semuanya gitu. Subhanallah. Makanya Belanda senang banget dengan negeri kita ternyata ya. Karena negerinya sama dengan kita. Namanya juga sama, Groningen cuma diganti Kuningan. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa itu takwa harus menjadi tujuan ibadah, tujuan akhir ibadah kita menjadi manusia yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqan." Kalau kalian benar-benar bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan takwa itu menjadi kemampuan kalian membedakan yang hak dan batil. Kita kalau udah takwa mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Itu manfaat takwa. Orang yang nggak bertakwa semua sama tuh. Halal haram itu nggak jelas. Tapi kalau orang bertakwa dia tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang kalau udah bertakwa, seluruh kehidupannya itu mudah. Kenapa? Allah mudahkan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dia dengan tidak diduga-duga. Ini fasilitas takwa luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau di akhirat, apalagi di dunia aja dijamin hidupnya. Makanya nggak ada orang bertakwa itu takwa bener ya. Hidupnya sengsara nggak ada. Hidupnya pasti bahagia. Ya. Kalau dia mahasiswa pasti lulus terus, insya Allah. Ya. Pasti cerdas. Ini janji Allah lah. Ini informasi dari Al-Quran. Dalam ayat yang lain, orang bertakwa, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina ahsanu. Sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu dia selalu bersama Allah SWT. Selalu bersama Allah SWT. Jadi Allah tolong terus hidupnya. Setiap urusannya dimudahkan oleh Allah karena ditolong oleh Allah. Allah bersamanya. Inilah pentingnya bertakwa. Kalau di akhirat nanti, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa dalam surat Az-Zariyat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Syarat masuk surga itu ternyata harus ada label takwa. Al-Quran mengatakan begitu.
Kenapa? Karena surga itu hanya diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Inilah kenapa semua ibadah yang Allah turunkan kepada kita ini, yang wajibkan kepada kita, tujuan akhirnya memang agar supaya kita bertakwa kepada Allah. Nah, saudara sekalian, kriteria lain yang orang takwa ini selain tadi sabar, komitmen, disiplin dan seterusnya. Sabar juga kriterianya adalah mampu meninggalkan seluruh larangan Allah SWT. Dan mampu, ini biasanya definisi yang umum di antara kita, bertakwa itu mampu melakukan seluruh perintah Allah dan mampu meninggalkan seluruh larangan Allah SWT. Kalau ini sudah kita lakukan, kita menjadi manusia yang bertakwa kata Allah SWT. Saudara sekalian yang berbahagia, terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara menuju takwa itu? Ya, jadi tadi definisi takwa sudah, urgensi takwa itu apa, dan tujuan ibadah adalah semua takwa. Bagaimana menuju takwa itu? Bukan masjid at-taqwa, tapi menuju takwa itu. Ya. Allah Akbar. Kata Allah SWT, informasinya dari Al-Quran juga, dalam surat Az-Zariyat ayat 15-19. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini yang pertama. Orang yang bertakwa itu Allah beri fasilitas semua dalam kehidupan dunia ini. Kenapa Allah beri fasilitas di dunia dan akhirat? Karena ketika mereka hidup di dunia, qabla dzalika muhsinin, mereka selalu berbuat baik. Ini pertama, selalu berbuat baik. Ya. Selalu berbuat baik. Hidupnya semua kebaikan. Enggak ada yang jahat. Dia pantang melakukan kejahatan. Ini orang bertakwa kata Allah. Kanu qabla zalika muhsinin. Yang kedua, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidur malamnya sedikit. Kenapa sedikit? Nonton bola. Nonton bola. Musim panas, malamnya sebentar. Kenapa sedikit? Ini ayat ini pas banget untuk kondisi Jerman. Kondisi Jerman. Sangat sedikit tidur malam. Karena siangnya lebih banyak. Kemarin kita baru buka puasa, tiba-tiba udah sahur. Nah, ini luar biasa ini. Baru pertama kali. Jadi kalau di Kairo itu hanya 14 jam kalau musim panas. 15. Sini 18 jam, luar biasa. 19 malah. Kalau sana 14 jam, jadi lebih panjang ya. Lebih panjang 2 jam. Sangat sedikit tidur malamnya digunakan untuk beribadah. Karena mereka beribadah pada Allah. Salat tahajud, salat tarawih dan seterusnya. Ya. Ini ciri-ciri orang bertakwa dan jalan menuju takwa seperti itu. Usahakan bangun tengah malam, dia mulai salatnya diperbanyak. Makanya ada 7 amaliyah Ramadan yang menuju takwa ini. Ya. Pertama, berpuasalah sebaik-baiknya. Amaliyah. Aktivitas Ramadan menuju takwa ini ada 7. Ini juga saya sudah tulis sebenarnya, ada bukunya ya. Cuma di bawah sedikit karena takut overload bagasi. Nah, di sini judulnya Change Your Future. Jadi merubah masa depan, maksudnya masa depan akhirat kita melalui Ramadan. Ya. Ada semua di sini 30 hari, hari pertama dan sampai hari 30 ada.
Amaliyah Ramadan yang 7 ini, yang pertama, berpuasalah sebaik-baiknya. Puasa sebaik-baiknya itu gimana? Meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan larangan Allah yang terkait dengan seluruh panca indera kita. Mempuasakan panca indera. Apa itu? Melihat maksiat. Mata dipuasakan untuk tidak melihat. Jangan dilihat orang Belandanya nggak pakai jilbab, dilihat terus. Itu mata bisa bahas. Makanya bang, di Indonesia itu puasa enak, banyak yang berjilbab. Enggak. Mata dipuasakan melihat hal-hal yang merusak puasa kita. Yang kedua, kuping juga tidak digunakan untuk mendengar hal-hal merumpi, aib orang diceritain, ya, mendengar hal-hal yang. Mulut juga dipuasakan, bukan hanya puasa makan minum, masuknya makan dan minuman, tidak. Mempuasakan untuk membicarakan orang, menggunjing orang. Kalau kita di Indonesia, menggunjing orang itu salah satu acara entertainment. Ya, silet, ya. CLR. Investigasi. Nah itu kalau Ramadan nggak usah dinonton dulu, karena aibnya orang semua di situ. Nggak ada di sini. Ya, nggak ada di sini ya. Oh ada lah. Pakai streaming. Niat banget sampai streaming. Ya baru tahu. Ini puasa Bapak Ibu sekalian. Enggak lah. Puasa dengan sebenar-benarnya. Puasa yang sebenarnya itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi mempuasakan seluruh panca indera. Yang kedua, sholatlah dengan semua sholat yang Anda ketahui. Ya, ada 2 syarat sholat diterima oleh Allah, kualitas dan kuantitas. Kualitas ini khusyuk maksudnya. Ya, wudunya benar dan seterusnya. Kalau khusyuk juga wudunya nggak benar, itu juga menghalangi diterimanya sholat. Wudunya benar dan seterusnya, suci dan seterusnya. Kemudian sholat dengan khusyuk, seakan bertemu Allah, ngobrol dengan Allah. Bosan ngobrol sama teman, ngobrol sama Allah. Kan gitu. Khusyuk. Kata Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang beriman yang sholatnya itu khusyuk, kualitas sholatnya terjaga. Yang kedua, alladzina hum fi sholatihim yuhafizun. Sholatnya terpelihara, maksudnya kuantitasnya. Jadi kualitas dan kuantitas. Mereka menjaga sholat. Kalau selama ini kita jarang sholat sunnah, semua sholat sunnah itu lakukan. Sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum maghrib, sesudah maghrib, 2 rakaat lah minimal. Kalau mau 4 rakaat. Karena kalau qabliyah itu biasanya ada yang 4, ada yang 2. Selama ini belum jarang sholat tahajud, sholat tahajud. Gak pernah sholat duha misalnya. Sholat sunat itu ada sholat wudhu dan seterusnya. Setelah wudhu ada sholatnya. Tahiyatul masjid, masjid sholat di sini. Kalau Jakarta dekat ada. 5 menit kan. Tahiyatul masjid dan seterusnya. Sholatnya dipelihara. Yang ketiga, amalia Ramadan ini banyak berinfak, banyak bersedekah. Zakat. Ada zakat ini ada 7 macam. Ini di PKPU ada sudah ada brosnya dibagi ke brosnya ada. Di sini ada jenis-jenis zakat apa segala. Bisa nanti dibagikan. Ada zakat mal namanya. Ada zakat fitrah. Yang kita tahu selama ini zakat fitrah doang setiap Ramadan. Mengeluarkannya setahun sekali. Ada zakat profesi. Zakat profesi itu orang yang punya gaji, misalnya PNS, guru profesi. Mahasiswa digaji nggak? Nah, kalau mahasiswa dapat gaji itu profesi juga. Dokter, konsultan dan sebagainya. Itu kalau dia menghasilkan dalam sebulan minimal 4 juta, berarti di bawah hitungan pastinya itu 3 juta sekian, 3,5 juta.
karena dikali dengan harga beras 520 kg beras. Nah, kurang lebih sekitar 3.700.000 atau sekitar 3 juta hasil jumlah pastinya saya nggak tahu. Nah kalau itu gajinya seperti itu, dia berwajib mengeluarkan zakat 2,5%. Zakat ini sangat ringan sekali dibanding dengan pajak. Kalau di sini orangnya orang Jerman pajaknya 50% ternyata. Jadi kalau gajinya 4 juta, 2 juta untuk negara. Kalau kita gaji 4 juta, zakat profesinya itu per bulan, kalau nerimanya per bulan, keluarnya juga per bulan 2,5%, kurang lebih 70.000. Tapi itu memberkahkan harta. Pajak tidak memberkahkan harta. Tapi kalau zakat memberkahkan harta, nambah hartanya. Kata Allah, kata Rasulullah, mana kasamalu abdin min sadaqah. Orang yang bersedekah itu tidak pernah habis hartanya, dia bertambah terus. Bahkan kata zakat itu dari zakat yazku, tumbuh. Dia makin dizakatkan makin tumbuh. Nah, saudara sekalian, banyak berinfak, ini yang kedua. Yang ketiga, banyak bersedekah. Selama ini mungkin zakat belum ada, kita keluarin zakat agar harta kita bersih dari hak orang miskin, hak orang fakir dan sebagainya. Yang keempat, amalia Ramadan menuju takwa ini banyak membaca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Siapa yang udah khatam 1 juz? Hari ini. Hari ini. 1 juz. 1 juz. Kalau di Indonesia itu ada program Odoj. Apa itu? One day One one Udah juz. tahu semua kan? Odoj. 1 hari 1 juz. Itu bukan di luar puasa. Kalau Ramadan 1 week 1 juz. 1 week 30 juz. Ya. Kalau punya 30 juz luar biasa. Ini saudara sekalian, dalam rangka menuju takwa itu banyak baca Quran, dan memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, sama dengan itu ketika dia diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Pahalanya luar biasa. 1 huruf bisa 700 pahala. Banyak baca Quran. Walaupun terbata-bata. Yang kelima, amalia yang kelima, banyak berdoa. Kenapa? Doa di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, "Lis-shaimi inda iftarihi da'watun la turad." Orang berpuasa ketika dia buka puasa, dia memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Kita dulu waktu jadi mahasiswa ingin pulang. Kan kalau pulang ke Indonesia itu kurang lebih 9 juta. Aduh, ini bayar SPP dan sebagainya. Kita berdoa di bulan Ramadan ini agar supaya bisa beli tiket. Dan alhamdulillah itu rata-rata itu terkabul doa di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan biasanya banyak yang pulang. Saudara sekalian, doa di bulan Ramadan dibanyakin. Karena doa itu bagian dari ibadah kita juga. Semakin kita sering berdoa kepada Allah, makin cinta Allah, makin dekat kita sama Allah. Ya, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta, berdoa. Yang keenam, banyak beriktikaf. Ini kalau di sini mungkin agak sulit kita iktikaf. Nah, kalau di Indonesia ini iktikaf ramai sekali. Iktikaf menjaga Lailatul Qadar. Kenapa kita menjaga Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu melipat gandakan usia kita. Satu malam ibadah sama dengan 83 tahun ibadah. Itu Lailatul Qadar. Kalau kita ketemu Lailatul Qadar, bisa sholat, bisa lagi baca Quran, lagi berada di masjid, itu luar biasa. Ini keistimewaan umat Islam. Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, yang ketujuh saudara sekalian, untuk menuju takwa itu mengisi Ramadan, banyak bersilaturahmi, banyak bersilaturahmi, mengunjungi saudara-saudara.
Jangan hidup di kamar sendiri. Ya. Keluar bertemu. Makin banyak kawan. Ada hadisnya begini. Siapa yang rajin bersilaturahim, maka rizkinya akan luas. Usianya akan lama. Ternyata setelah diteliti, memang benar. Orang bersilaturahim banyak jaringan bisnis. Ya, silaturahim. Baik. Makanya ada MLM itu modalnya silaturahim. Ya, itu luar biasa hadis Nabi. Itu 14 abad yang lalu. Bersilaturahim memperluas rezeki. Ternyata benar. Saudara sekalian, inilah 7 amal yang kita prioritaskan selama bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa melakukan ini dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali ini menurut saya udah agak sulit mengeluarkan kata-kata karena udah pada pergi gitu. Semoga ini ada manfaatnya. Mari kita usahakan diri kita menjadi muslim sejati, atau yang disebut oleh Allah muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.